Halo semua, kenalin aku Insyira. Tujuan aku buat video ini adalah untuk menuntaskan tugas struktur data dengan materi sorting. Jadi sorting itu apa sih? Sorting itu adalah proses mengatur data dalam urutan tertentu. Data dapat diurutkan berdasarkan kriteria tertentu seperti angka, huruf, atau tanggal. Sorting sangat penting dalam pemrograman karena membantu kita menentukan data dengan lebih cepat dan lebih efisien. Nah, kali ini aku bahas sorting dengan menggunakan bahasa atau menggunakan Java. Algoritma sorting itu ada 3. Yang pertama, bubble sort. Algoritma ini membandingkan pasangan elemen yang berdekatan dan menukarnya jika urutannya salah. Proses ini diulang hingga tidak ada lagi pasangan yang perlu ditukar. Lalu yang kedua ada selection sort. Untuk selection sort ini mencari elemen terkecil atau terbesar dalam array dan menukarnya dengan elemen pertama. Proses ini diulang untuk elemen berikutnya sampai seluruh elemen terurut. Lalu yang terakhir ada insertion sort. Untuk algoritma ini membangun urutan yang terurut secara bertahap, mengambil satu elemen pada satu waktu dan menyisipkan ke posisi yang tepat dalam bagian array yang sudah terurut. Oke, masuk ke soal pertama di sorting object. Sini kita diminta untuk menggunakan 3 cara guys, dimana pengurutan mahasiswanya ini berdasarkan NIM. Aturannya itu, jika NIM Anda genap, jika NIM kamu genap, gunakan bubble sort dan selection sort. Jika ganjil, gunakan bubble sort dan insertion sort. Nah, secara awal ini aku buat 3 class main. Terus lanjut masuk di kodenya, public class main. Ini untuk mendefinisikan kelas publik dengan nama class main. Kelas ini bisa diakses dari kelas lain di luar paket platform 1. Oke, terus bawahnya ada private string nama dan private string name. Sini mendeklarasikan 2 variabel nama dan name secara privat. Terus lanjut lagi, public class main string nama dan string name. Ini adalah konstruktor untuk kelas main. Konstruktor ini dipanggil ketika objek dari kelas ini dibuat dan menerima 2 parameter, nama dan name. Oke. Terus yang this itu apa sih? Yang this ini adalah untuk membedakan antara variabel instance dengan parameter yang diberikan konstruktor. Lanjut, public string getName. Ini mendeklarasikan metode public name yang akan mengembalikan nilai name. Metode ini memberikan akses untuk mendapatkan nilai name dari objek tanpa memungkinkan untuk mengubahnya. Kemudian return name mengembalikan nilai name dari objek saat metode getName dipanggil. Kemudian untuk public string get nama itu sama saja dengan name, cuma di sini isinya nama guys. Oke, lanjut public void display. Ini untuk mendeklarasikan metode public yang tidak mengembalikan nilai void. Metode ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang objek. Terus ada system out println nama plus nama, name plus name. Ini untuk mencetak nama dan name dari objek ke konsol dan memberikan cara untuk melihat informasi dari objek class main. Terus untuk tanda kurung awal pertama menandakan akhir dari definisi class main. Selanjutnya aku buat Java kelas yang kedua. Nah, kelasnya ini aku beri nama hack array. Kelas ini berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan objek dari kelas main yang merepresentasikan mahasiswa dengan atribut nama dan name. Kelas ini memiliki array R yang menyimpan objek-objek kelas main dari sebuah variabel n elemen untuk menghitung jumlah elemen yang tersimpan. Dalam konstruktor, kelas ini menginisialisasi array dengan ukuran maksimum yang ditentukan. Kelas ini juga menyediakan metode insert untuk menambahkan mahasiswa baru ke dalam array. Untuk pengurutan terdapat 2 metode, bubble sort dan selection sort, yang digunakan untuk mengurutkan mahasiswa berdasarkan name. Metode swap digunakan untuk menukar posisi 2 elemen dalam array selama proses pengurutan. Terakhir,
Metode display array untuk mencetak semua informasi mahasiswa yang tersimpan di konsol untuk memberikan cara untuk melihat data yang dimasukkan. Oke, lanjut ke Java class yang terakhir. Aku kasih nama HikeArrayApp yang berfungsi sebagai aplikasi utama untuk menguji kelas HikeArray dan fungsionalitasnya. Di dalam metode main, pertama-tama dibuat objek HikeArray dengan kapasitas maksimal 5 untuk menyimpan data mahasiswa. Kemudian beberapa objek classman yang mempresentasikan mahasiswa dengan nama dan NIM dimasukkan ke dalam array dengan metode insert. Setelah itu, program mencetak daftar mahasiswa yang belum diurutkan dengan memanggil metode display array. Dan metode bubble sort dipanggil untuk mengurutkan data berdasarkan NIM. Ada juga metode selection yang juga alternatif metode selection sort juga disediakan tapi tidak dipanggil. Akhirnya, program mencetak daftar mahasiswa yang terurut. Kelas ini berfungsi untuk menunjukkan bagaimana data mahasiswa dapat ditambahkan, diurutkan, dan ditampilkan. Lanjut ke soal kedua. Di sini kita juga diminta untuk mengurutkan data mahasiswa, namun dengan metode perbandingan dari kelas string, yaitu compare to atau compare to ignore case. Jika NIM-nya genap, menggunakan insertion sort by name. Jika NIM-nya ganjil, gunakan selection sort by name. Nah, kelas main kelas ini berfungsi sebagai representasi dari data mahasiswa dengan atribut untuk menyimpan NIM, nama, dan asal kota mahasiswa. Konstruktur kelas ini menginisialisasi ketiga atribut ketika objek baru dibuat. Metode akses getNIM, getNama, dan getAsal disediakan untuk memungkinkan akses terhadap nilai-nilai tersebut dari luar kelas tanpa mengubahnya. Selain itu, ada juga metode display buka kurung tutup kurung. Digunakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai mahasiswa dalam format yang mudah dibaca. Secara keseluruhan, kelas ini mengorganisir data mahasiswa dan menyediakan cara untuk mengakses serta menampilkannya. Lanjut ke HikeArray class yang berfungsi sebagai struktur data untuk menyimpan data-data dari kelas main class yang mempresentasikan mahasiswa dengan atribut NIM, nama, dan asal. Kelas ini memiliki array ARR untuk menyimpan mahasiswa dari variabel n elemen untuk menghitung jumlah mahasiswa yang tersimpan. Dalam konstruktur, kelas ini menginisialisasi array dengan kapasitas maksimum yang ditentukan. Metode insert digunakan untuk menambahkan mahasiswa baru ke dalam array. Dan kelas ini juga menyediakan beberapa metode pengurutan dari bubble sort, selection sort untuk mengurutkan NIM, dan insertion sort by nama untuk mengurutkan berdasarkan nama, selection sort by asal untuk mengurutkan berdasarkan asal mahasiswa. Metode swap digunakan untuk menukar posisi dua elemen dalam array selama proses pengurutan. Terakhir, metode display array untuk mencetak semua informasi mahasiswa yang tersimpan di dalam konsol, memberikan cara untuk melihat data yang telah dimasukkan. Secara keseluruhan, kelas ini mengelola data mahasiswa dan menyediakan berbagai cara untuk mengurutkan serta menampilkan informasi. Kita udah di tahap terakhir untuk soal nomor 2. Nah, di kelas yang ketiga aku kasih nama HikeArrayApp yang berfungsi sebagai aplikasi utama untuk menguji dan menjalankan fungsionalitas kelas HikeArray. Di dalam metode main, objek HikeArray dibuat dalam kapasitas maksimal 5 dan dimasukkan ke dalam metode insert yang menyimpan nama, NIM, dan asal mahasiswa. Setelah itu, program mencetak daftar mahasiswa yang belum diurutkan dengan memanggil display array. Kemudian data diurutkan berdasarkan NIM menggunakan metode bubble sort atau selection sort. Selanjutnya, mahasiswa diurutkan berdasarkan nama dengan memanggil insertion sort by name dan selection sort by name. Terakhir, mahasiswa diurutkan berdasarkan asal mereka dengan menggunakan selection by asal.
Secara keseluruhan, kelas ini menunjukkan bahwa bagaimana sih data mahasiswa dapat ditambahkan, diurutkan, dan ditampilkan berdasarkan berbagai kriteria. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai shorting. Aku harap video ini dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih, sampai jumpa.